إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وبالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Syukur alhamdulillah, kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini. Ini adalah masjid ataupun majelis yang sangat mulia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman daripada taman surga, farta'u, maka singgahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu taman-taman surga?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Halaqatul dzikr." Taman-taman surga itu, kata Rasulullah, ialah majelis zikir, majelis ta'lim. Itu adalah taman-taman surga sebelum kita akan berangkat ke taman surga yang sesungguhnya. Maka di dunia ini ada taman surga, kata Rasulullah. Majelis ta'lim adalah taman surga, majelis zikir adalah taman surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta nabinya di taman-taman surga dan di telaga Kautsar. Kita meminum air dari telaga Kautsar yang telah disediakan oleh Allah dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, alangkah baiknya kita mengirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa jami'al qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti biasa kita menyanyikan Asmaul Husna sebagai Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi Allah. Bismillah. Yang ibu-ibu ataupun bapak yang hafal bisa mengikuti insyaallah supaya semakin diulang semakin lengket di pikiran kita dan hafal semakin insyaallah. Wujud tinan maqam mukhalafatu lil hawadithi qiyam bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu haya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman
menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, biqalbin salim, dengan hati yang selamat ataupun keyakinan yang lurus, aqidah Asy'ariyah dan aqidah Al-Maturidiyah. Di mana kami sering mengingatkan bahwa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menyekolahkan anaknya, kami tidak lagi promosi sekolah, tapi hati-hati ketika memasukkan anaknya ke sekolah, ke pesantren tahfidhul Quran, banyak sekali akidahnya yang melenceng, banyak sekali. Tapi orang tua kadang tidak peduli, lihat sekolahnya bagus, rapi, biayanya terjangkau, sekolahkan saja. Tidak, bukan itu yang perlu. Yang paling penting itu adalah masalah akidah. Ada di sekolah kadang gratis semua, tapi tiba-tiba di dalam akidahnya sesat, akidahnya melenceng. Ini yang paling utama tentang akidah dan keyakinan. Seorang anak masuk sekolah, apa yang ditanya yang pertama? Aina Allah, di mana Allah? Anak itu ditanya yang pertama, di mana Allah? Ini bukan pertanyaan. Pada akidah kita Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak boleh ditanya di mana Allah, karena Allah bukan benda. Allah tidak butuh kepada masa, tidak punya arah, tidak punya tempat. Allah menciptakan waktu, Allah tidak butuh waktu. Ketika ada yang bertanya aina Allah, sudah pasti akidahnya itu sesat. Anak-anak ibu yang ada di sekolah, hati-hati sekali, karena bisa nanti anak ini bisa mengkafirkan bapak dan ibunya, bisa mengatakan bapak ibu syirik, bisa, karena akidah keyakinan yang salah. Ini yang terpenting. Masalah hafalan Quran, insya Allah bisa, tempat-tempat lain ngapal sendiri bisa, tapi masalah akidah keyakinan ini yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sekali. Aina Allah, kata mereka, di mana Allah? Itu akidah yang sesat, jelas-jelas sesat. Jadi untuk menjaga akidah ini juga, akidah kan keyakinan di dalam hati. Jadi harus menjaga pendengaran, penglihatan dari sesuatu yang melenceng. Kalau misalnya para jamaah setiap mendengar ceramah yang melenceng, lama-lama akan terikut. Makanya yang supaya akidah ini tetap terjaga, buku-buku yang disodorkan ataupun tulis-tulisan yang dikasih kepada jamaah itu harus hati-hati. Makanya kepada para asatidz, ustadz, ini tugas mereka. Pengurus masjid juga seperti itu. Jangan hanya sekedar, oh ini ustadz ini bagus, ustadz ini viral, lucu, kita undang aja, tahu-tahu akidahnya sesat. Hati-hati sekali. Ini masalah akidah, masalah keyakinan, tak bisa tawar-menawar dalam akidah. Makanya sebelum kita mengundang siapa gurunya, kita harus tahu apa akidahnya. Oh kan kita ustaz cuma mengambil baiknya aja, walaupun dia akidahnya misalnya akidah sebelah, akidah yang sesat, kan kita ada yang baik dari dia, kita ambil yang baiknya aja misalnya. Hati-hati, semakin pintar seseorang akan semakin pandai menusukkan racun kesesatan kepada jamaah. Oh ini baik, oh kata jamaah, oh dilihat baik, akhir-akhirnya terikut. Makanya kita yang pertama kita tanya, apa akidahnya? Ini penting, masalah keyakinan, tak bisa tawar-menawar. Masalah hati, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah kita boleh berburu fikih? Kalau akidah sudah jelas tidak boleh, karena masalah keyakinan. Apakah kita boleh berburu fikih? Masalah ibadah, bagaimana tata salat yang benar, bagaimana tata berdoa yang benar. Apakah kita boleh berburu kepada
yang beda akidah dengan kita. Kami sebut saja supaya tidak menimbulkan keraguan kepada Wahabi. Apakah kita boleh berguru fikih kepada mereka? Hati-hati. Masalah akidah saja yang pondasi tidak boleh khilaf, tidak boleh berbeda, mereka sesat. Gimana masalah fikih? Akan lebih main-main nanti. Ada buah yang banyak, misalnya ada 10 buah, tapi di antara buah itu ada satu yang beracun. Untuk apa? Mending kita cari buah yang manis dan segar, yang jelas-jelas kehalalannya, tidak beracun. Artinya apa? Banyak ulama-ulama kita yang mazhabnya Syafi'iyah berguru. Apakah Malikiyah? Kita dalam Islam itu mempunyai 4 mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Semuanya itu benar. Tapi kita selama di jagat raya di Indonesia ini yang paling mudah mempelajarinya mazhab Syafi'i. Kita di Pekanbaru kebanyakan mazhab Syafi'i. Kita ke Medan, Sumatera Utara mazhab Syafi'i. Apalagi udah ke Jawa mazhab Syafi'i. Hanya kita bermazhab. Makanya ada disebutkan dalam kitab mereka yang tidak seakidah dengan kita. Apa kata mereka? Mereka mensyirikkan yang taklid kepada mazhab yang 4. Kitabnya Ad-Dinul Khalis. Jadi kalau kita mengatakan mereka itu bisa mengkafirkan Islam yang lain, mungkin dari mulut mereka tidak mengkafirkan. Tapi lihat di buku-buku mereka. Di buku-buku mereka itu jelas ada fakta, ada data bahwa mereka itu mengkafirkan yang selain dari kelompok mereka, terutama Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita Asy'ariyah wal Maturidiyah dicaci maki, dikafirkan seperti itu. Dan apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah imam kita dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah? Apakah cuma Asy'ariyah wal Maturidiyah yang benar, yang lain sesat? Tidak. Asy'ariyah wal Maturidiyah benar. Ada juga namanya Abu Ja'far At-Tahawi dari Mesir, mempunyai akidah namanya akidah At-Tahawi. Jadi dia satu sama Asy'ariyah itu luar biasa, pemahamannya itu satu level dengan Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Artinya Asy'ariyah wal Maturidiyah itu kelompok yang lurus, dan Imam At-Tahawi ini adalah kelompok yang lurus juga. Cuman akidah mereka jarang disyarah. Disyarah itu apa? Jarang diberi maksud. Dari apa maksud At-Tahawi, sehingga kelompok-kelompok yang lain masuk mensyarah akidah At-Tahawi sehingga melenceng seperti itu. Tapi akidah yang terus mengolok-olok, mengejek, mengkafirkan, mencaci maki akidah kita Asy'ariyah wal Maturidiyah sudah pasti sesat. Sudah pasti sesat. Kalau masalah fikih kita boleh berbeda. Kita boleh berbeda, tapi kalau masalah keyakinan tidak boleh berbeda. Pasti ibarat matematika, kalau tidak pasti salah. Itu masalah akidah, masalah keyakinan. Ustaz, saya punya sahabat, kami sudah lama bersahabat, kami sudah lama berteman, tapi akhir-akhir ini dia sudah ikut kelompok yang sana. Bagaimana sikap saya, Ustaz, misalnya gitu? Bersikap lemah lembut saja. Bersikap lemah lembut ketika dia sakit, jenguk. Ketika ada pekerjaan di rumah, bantu dia. Tapi kalau masalah ada pengajian mereka, ada misalnya kumpul-kumpul mereka tentang agama, jangan ikut.
karena kamu nanti akan ikut mensiarkan kesesatan. Jangan. Tapi kalau masalah dia sakit, lebih dulu. Kalau masalah ada pekerjaan, tolong dia. Terus bagaimana menasihati dia, Ustaz? Ketika dia salah, kawan kita ini salah, hai sahabatku, kita sudah berteman lama. Saya mencintaimu karena Allah. Hati saya sedih, hati saya sakit, hati saya menangis ketika melihat kamu pindah dari kelompok kami ke kelompok yang sana. Tapi jangan langsung tegur dia ketika dia berbuat salah. Tunggu waktu yang tepat. Makanya banyak kadang orang ketika salah langsung ditegur, akhirnya memberontak, tak terima. Kenapa? Karena kadang cara penyampaiannya itu salah, atau kadang waktunya tidak tepat untuk menyampaikan kebenaran. Bukan setiap kebenaran lalu sampaikan, oh ini. Akhirnya orang yang kita dakwahi tidak terima, walaupun itu kebenaran. Walaupun itu kebenaran, orang tidak terima. Makanya tunggu waktu yang tepat, waktu yang pas, nasihati dia. Sahabatku, saya ingin engkau kembali kepada akidah kita yang semula. Mungkin saya lebih bodoh, kamu lebih pintar. Bagaimana kalau kita ke ustaz yang lebih paham tentang akidah? Ajak kawan kita yang mulai ke akidah yang sana, ajak dia ke ustaz yang paham tentang akidah, supaya ustaz kita yang paham akidah menerangkan kepada dia, oh gini, seperti itu. Dan perlu diketahui, kadang kebenaran itu tidak perlu keluar dari mulut kita. Artinya bagaimana? Ada sahabat kita yang mulai melenceng akidahnya, gak usah kita yang menasehati, orang lain yang menasehati yang lebih paham dari kita, itu lebih berterima. Kadang kalau kita sebagai sahabatnya adu argumen, marah-marah, akhirnya kebenaran itu tidak didapati. Perdebatan, permusuhan yang akan datang. Cari orang lain yang paham akidahnya, ustaz yang paham akidah yang benar, sehingga ustaz itu menerangkan kepada dia bagaimana akidah yang benar itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kalian hormati, mudah-mudahan akidah kita terjaga, akidah kita terbendung dari kesesatan-kesesatan yang sangat banyak sekali datang sekarang ini. Banyak sekali kesesatan-kesesatan yang datang. Jadi kita mulai masuk ke pembahasan akidah. As-sifatul khamisatu, sifat yang kelima, al-wajibatu lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-qiyam bin nafsi. Allah itu berdiri sendiri, ay al-dhati, wa ma'nahu anna dhat Allah Ta'ala ghaniyatun an mahallin aw dhatin taqumu biha, wa ghaniyatun aidan an mukhassisin. Jadi sifat Allah yang kelima yang wajib bagi Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak berhajat kepada alamin, kepada alam, kepada makhluk semuanya. Makanya kaya yang sesungguhnya itu ketika kita tidak berhajat kepada yang lain, itu baru dinamakan kaya. Kalau kita masih butuh orang lain, itu belum dinamakan kaya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kaya.
manusia yang miskin. Ya ayyuhan nas antumul fuqara, wahai manusia kalian miskin, Allah yang kaya. Jadi Allah itu tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada malaikat untuk membantu Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh. Tidak butuh Allah kepada Allah yang lain, pencipta, karena Allah itu esa. Dia itu esa, dia itu tunggal. Tidak ada Allah berbilang. Allah itu tidak berbilang. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya Tuhan itu berbilang, maka akan terjadi kerusakan di bumi. Allah itu tidak berbilang. Allah tidak butuh kepada makhluk dan tidak butuh kepada pencipta, karena Allah sendiri adalah pencipta. Karena Allah bukan sifat. Artinya apa? Sifat itu pasti butuh benda, butuh zat. Misalnya apa contoh sifat? Sifat itu contohnya hitam. Seperti HP ini hitam. Apakah hitam butuh HP supaya dia kelihatan hitam? Butuh. Misalnya kalau HP ini dihilangkan, hitamnya ikut hilang atau tidak? Ikut. Misalnya meja ini putih, berarti putih itu berhajat ataupun butuh kepada meja. Seandainya meja dihilangkan, apakah putihnya akan tinggal? Tidak. Dihilangkan mejanya, putihnya juga akan hilang bersamaan. Allah itu bukan sifat. Allah itu bukan sifat. Makanya tidak berhajat kepada sesuatu seperti sifat berhajat kepada yang lain. Misalnya ini kotak, meja ataupun ada yang bundar, itu juga sifat. Allah bukan sifat, tapi Allah adalah zat. Tapi zat kita dengan Allah, kita zat. Apa itu artinya zat? Artinya kita punya tubuh, tapi tubuh kita berhajat untuk seorang pencipta untuk menciptakan kita. Tapi Allah tidak butuh pencipta. Makanya disebutkan li'annahu ta'ala al-mujid lil asya' wad dalilu ala annahu ta'ala qa'imun bi nafsihi an taqul law kana ta'ala muhtajan ila mahallin aw dhatin yaqumu biha kama iftaqara al-bayadu lidh-dhati allati yaqumu biha lakana sifatan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada yang lain, berarti Allah itu sifat. Seperti hitam tadi, sifat. Hitam itu berhajat kepada HP. HP-nya hilang, hitamnya juga hilang. Meja putih, mejanya hilang, apakah tinggal putihnya? Tidak, putihnya juga akan hilang. Allah itu bukan sifat, ya katakan seperti itu. Kalau Allah itu sifat, maka Allah seperti putih tadi yang butuh kepada benda yang lain. Kama anna al-bayadha alladhi iftaqara ila dhati sifatun wallahu ta'ala la yasihhu an yakuna sifatan li'annahu ta'ala muttasifun bis sifat. Karena Allah Ta'ala itu bukan sifat, tapi dia mempunyai sifat. Makanya kita kaji sifat Allah itu ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, ada juga sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya, kata dia di sini, seandainya Allah itu sifat, seandainya Allah itu sifat, apakah sifat bisa mensifati sifat? Pelan-pelan, apakah sifat
bisa mensifati sifat. HP hitam, ini casingnya hitam. Hitam ini disifati dengan sifat yang lain putih. Tentu yang hitam akan hilang, berganti menjadi putih. Tidak bisa disifati sifat. Sifat tidak bisa disifati dengan sifat. Makanya Allah itu bukan sifat. Itu kata dia. Kenapa ulama kita membahas tentang sifat qiyamuhu binafsi? Dia mengatakan kalau Allah itu bukan sifat. Apakah ada kelompok yang mengatakan kalau Allah itu sifat? Ada kelompok yang mengatakan si Allah itu sifat, yaitu kaum Nasrani. Makanya kita dulu bahas kenapa sifat 20 yang wajib, karena di situ ada terjadi perdebatan yang panjang. Kalau orang salah paham memahami sifat yang 20, bisa terjadi tersesat. Bukan kita percaya 20 sifat saja, tidak. Kita percaya Ar-Rahman juga, Al-Jalil juga, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Kita percaya. Cuma kenapa 20 sifat yang dibahas? Karena ini rentan. Kalau orang salah paham, bisa terjadi sesat. Makanya yang dibahas adalah 20 sifat saja. Makanya dulu wujud itu ada bertentangan dengan kaum ateis yang tidak percaya Tuhan. Qidam sama baqa bertentangan dengan kaum ad-dahri. Mereka juga tidak percaya Tuhan, tapi mereka percaya bahwa waktu yang menjadikan manusia tua karena waktu, menjadikan tumbuhan yang dulunya tak berbuah menjadi buah, itu karena waktu, kata mereka, bukan karena Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadith, berbeda-beda dengan yang baru. Apakah ada kelompok lain yang mengatakan sama ataupun yang mensamakan? Ada. Itu kaum salafi, kaum wahabi. Makanya dibahas di sini 20 sifat supaya kita tidak sesat, supaya kita akidah kita murni dan akidah kita benar. Makanya dibahas 20 sifat. Makanya orang Nasrani itu mengatakan bahwa Allah itu sifat. Kenapa? Allah bisa masuk ke tubuh Maryam, Allah bisa masuk ke tubuh Isa, Allah bisa masuk ke Roh Kudus. Berarti Allah itu sifat. Makanya akidah kita menentang akidah yang seperti itu, bahwa Allah itu bukan sifat. Dan juga dengan pembahasan yang seperti ini juga menolak pendapat orang yang mengatakan, ada juga kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu berada dalam diri saya. Itu benar atau tidak? Tidak benar. Allah ada dalam diri saya, berarti Allah mempunyai tempat. Itu tidak benar. Berarti kalau nanti dia mandi, Allah ikut mandi. Kalau maaf, misalnya dia berzina, Allah ikut berzina. Misalnya kalau dia ke WC, Allah ikut ke WC. Tidak benar. Allah ada dalam diri saya, tidak benar. Dan yang kedua juga, ada juga sering kita dengar Allah itu ada di mana-mana. Itu juga akidah yang salah. Allah itu tunggal esa. Kalau dia ada di Riau, ada di Pekanbaru, ada di Dayung, ada di Sumatera, berarti Allah berbilang, Allah banyak. Tidak. Allah itu tunggal, Allah itu wahdaniyah. Sifat yang selanjutnya, sifat yang keenam yang akan kita bahas nantinya. Makanya ini mendebat ataupun mengkontra pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah itu sifat. Makanya akidah kita mengatakan Allah bukan sifat. Allah bukan sifat. Wallahu ta'ala la yasihu an yakuna sifatan li'annahu ta'ala muttasifun bis-sifat
was-sifatu la tattasifu bis-sifat falaysa Allahu sifatan. Makanya kita harus hati-hati ketika mendengar istilah-istilah. Misalnya kita katakan, ada yang mengatakan serahkan semua kepada yang di atas. Hati-hati, serahkan semua kepada yang di atas. Oh, berarti Allah di atas dong. Hati-hati. Kita mengatakan Allah bukan di atas, tapi Allah berkuasa di atas dan di bumi. Itu akidah kita. Kita mengatakan di masjid itu rumah Allah. Oh, rumah Allah berarti Allah punya tempat, punya rumah. Tidak. Makanya kita ada manhaj namanya manhajut ta'wil. Artinya apa? Memberikan makna yang sesuai. Baitullah, rumah Allah, apakah Allah punya rumah? Allah punya tempat? Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menyuruh membangun suatu tempat untuk orang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah ada di dalam masjid ini, bukan. Nanti Allah punya tempat lagi. Akidah mereka juga mengatakan tentang mukhalafatul hawadits ini berbeda-beda dengan yang baharu. Allah punya tangan, kita punya tangan. Yang penting tidak sama dengan tangan kita, kata mereka. Oh, hati-hati. Misalnya tangan kita dengan tangan kambing, kata mereka, kan tidak sama. Bukan. Ketika kita punya tangan, kambing punya tangan, itu sama. Bukan sama. Sama dari apanya? Sama-sama membutuhkan tempat, sama-sama terdiri dari daging. Apakah tangan Allah terdiri dari daging? Bukan. Makanya sifat mukhalafatul hawadits, berbeda Allah dalam zatnya, berbeda Allah dalam sifatnya dengan yang baharu, berbeda Allah dengan perbuatannya dengan yang baharu. Semua berbeda. Hati-hati, jangan yang penting beda. Tangan kita, kata Al-Quran, Allah punya tangan. Terus gimana? Allah punya tangan, yang penting tangannya tidak seperti kita. Jangan sekedar seperti itu. Harus berbeda, tidak boleh cuma sekedar berbeda, tapi sifatnya apa? Seperti itu. Walau iftaqara ila mukhassisin aw mujid yujiduhu lakana hadithan wa yaftaqiru ila muhdithin wa yalzamu ad-dawr aw at-tasalsul. Seandainya Allah berhajat kepada mujid yang menjadikan, yujiduhu lakana hadithan. Kalau Allah itu berhajat kepada pencipta, berarti Allah itu juga seperti makhluk, butuh pencipta. Kita butuh pencipta, tidak butuh, sehingga kita diciptakan ke atas bumi Allah ini butuh. Kalau Allah butuh pencipta, berarti Allah seperti kita. Itu lakana hadithan, maka itu baharu, maka itu juga mustahil, enggak mungkin terjadi. Maka Allah Ta'ala tidak butuh yang lain, tidak butuh malaikat untuk membantu dia, tidak butuh makhluk manusia, dan Allah tidak butuh pencipta. Ketika kita berbuat kebaikan, kita sholat, kita berzakat, kita berinfak, apakah Allah butuh itu? Tidak. Allah tidak butuh itu. Tidak butuh. Justru ketika Allah menyuruh berzakat, menyuruh sholat, menyuruh berpuasa, karena ada kebaikan di dalamnya untuk kita, bukan untuk Allah. Kita yang butuh Allah.
diperintah Allah karena ada kebaikan di dalamnya untuk kita seorang hamba. Bukan Allah yang butuh. Apakah kalau kita maksiat, kalau kita tak puasa, kalau kita tak sholat, apakah mengurangi kehormatan Allah? Tidak. Itu sama sekali tidak. Makanya Allah tidak butuh kebaikan kita, Allah tidak butuh puasa kita, karena kita yang membutuhkan puasa, kita yang membutuhkan sholat, sehingga kita mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada yang menjadikan wa yalzamu ad-dawr aw at-tasalsul. Ini sering diulang-ulang di akidah kita. Wa yalzamu ad-dawr wa at-tasalsul. Apa itu daur, apa itu tasalsul? Sudah kita jelaskan. Ad-dawr itu dia mutar. Tuhan A menciptakan Tuhan B, Tuhan B menciptakan Tuhan C, Tuhan C menciptakan Tuhan A. Tidak mungkin. Tuhan A sudah ada dari 2010 misalnya, Tuhan B 2011, Tuhan C 2012. Mana mungkin yang 2012 menciptakan yang 2010? Itu namanya daur, berputar. Itu pendapat orang-orang yang tidak percaya Tuhan, pemikiran orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Mereka mengatakan saling menciptakan. Itu tidak mungkin. Yang kedua, wa yalzamu ad-dawr aw at-tasalsul. Tasalsul itu apa? Kalau Allah memang butuh untuk Tuhan yang lain untuk menciptakan Allah, maka terjadilah tasalsul. Tasalsul itu apa? Tuhan A diciptakan Tuhan B, Tuhan B diciptakan Tuhan C, Tuhan C diciptakan Tuhan D, sampai tidak ada akhirnya. Seperti mata rantai, tidak ada ujungnya. Ini juga mustahil, tidak mungkin. Wa kullu minhuma muhalun lima taqaddama min wujubil qidam lahu ta'ala. Maka yang daur dan tasalsul ini muhal, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa huwa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dan Allah itu berdiri dengan sendirinya. Wa idza thabata lahu al-qiyam bin nafsi istahala alaihi al-iftiqar ila al-mahalli wal mukhassis alladhi huwa diddul qiyam bin nafs. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berdiri dengan sendirinya, maka mustahil bagi Allah membutuhkan pencipta, mustahil bagi Allah membutuhkan makhluk yang lain. Maka sifat yang selanjutnya, sifatus sadisah, yaitu al-wahdaniyah, yaitu esa atau tunggal. Mungkin malam hari ini cukup demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga akal dan pikiran kita dibukakan untuk pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar hadir saja, tidak, walaupun berapa orang gak apa-apa, tapi yang penting akidahnya dia paham apa yang dipelajari, seperti itu. Karena inti dari pengajian ataupun majelis ta'lim itu bukan betapa banyak orang yang datang, bukan ramai, bukan dikit yang datang tapi paham, sehingga nanti akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah diajarkan kepada anaknya mengajarkan kepada anaknya, ke cucu semuanya. Kita insyaallah dibukakan pikiran kita, dibukakan pemahaman kita, sehingga kita bukan termasuk orang yang salah menyampaikan akidah kepada anak cucu-cucu kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak
Bapak Ibu-ibu, kepada kalian kami minta maaf. Bapak Ibu-ibu, kepada Allah kami minta ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.